Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Durrahmi Miftahul Jannah akan membahas mengenai aspek biokimia pada bayi dan balita. Biokimia mempelajari aspek kimia dalam kehidupan. Kehidupan digerakkan oleh reaksi-reaksi kimia dalam rangkaian metabolisme dalam sel organisme. Biokimia mempelajari senyawa kimia atau yang sering kita sebut dengan biomolekul dan rangkaian reaksi-reaksinya atau disebut dengan bioreaksi. Biokimia juga adalah kimia dari bahan-bahan dan proses-proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup, sebagai upaya untuk memahami proses kehidupan dari sisi kimia. Biokimia juga mempelajari aspek kimia dalam kehidupan. Kehidupan digerakkan oleh reaksi-reaksi kimia dalam rangkaian metabolisme dalam sel organisme. Biokimia mencakup protein, karbohidrat, lemak, asam nukleat atau DNA hingga RNA yang menyusun sel hingga menjadi satu makhluk hidup yang utuh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aspek biokimia pada bayi dan balita. Pada fase lahir bayi dan balita, aspek biokimia yang terjadi yaitu terutama pada fisik, yaitu yang pertama, terbentuknya bakal organ seks saat janin berusia 12 minggu. Yang kedua, pada bayi perempuan sudah memiliki 2 indung telur, dan pada bayi laki-laki sudah memiliki 2 testis. Yang ketiga, pada masa itu sel telur belum matang, sehingga belum menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan seks sekunder. Selanjutnya, hal yang kita ukur saat bayi baru lahir. Yang pertama, pengukuran berat badan atau BB. Pengukuran ini dilakukan secara teratur untuk memantau pertumbuhan dan keadaan gizi balita. Balita ditimbang setiap bulan dan dicatat dalam Kartu Menuju Sehat Balita atau KMS Balita, sehingga dapat dilihat grafik pertumbuhannya dan dilakukan intervensi jika terjadi penyimpangan. Yang kedua adalah pengukuran tinggi badan atau TB. Pengukuran tinggi badan pada anak sampai usia 2 tahun dilakukan dengan berbaring, sedangkan di atas umur 2 tahun dilakukan dengan berdiri. Hasil pengukuran setiap bulan dapat dicatat pada dalam KMS balita yang mempunyai grafik pertumbuhan tinggi badan. Yang ketiga adalah pengukuran lingkar kepala anak atau PLKA. PLKA adalah cara yang biasa dipakai untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Biasanya, ukuran pertumbuhan tengkorak mengikuti perkembangan otak, sehingga bila ada hambatan pada pertumbuhan tengkorak, maka perkembangan otak anak juga terhambat. Pengukuran dilakukan pada diameter ovipositor frontal dengan mengambil rata-rata 3 kali pengukuran sebagai standar. Dan ini adalah contoh-contoh alat yang digunakan. Yang pertama adalah alat pengukur lingkar kepala bayi, yang kedua alat pengukur berat badan bayi, dan yang ketiga adalah alat pengukur tinggi badan bayi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai biokimia ikterus pada bayi baru lahir. Hal ini merupakan suatu gejala klinik yang tampak pada bayi baru lahir. Menurut keperpustakaan, frekuensi bayi yang menunjukkan ikterus pada bayi hari pertama sesudah lahir ialah 50% pada bayi cukup bulan, 80% pada prematur. Ikterus pada bayi yang baru lahir dapat merupakan suatu hal yang fisiologis atau normal, tapi juga bisa merupakan hal yang patologis atau tidak normal. Misalnya akibat berlawanannya resus darah bayi dan ibu, spesies atau infeksi berat, penyumbatan saluran empedu, dan lain-lain. Adapun bilirubin adalah pigmen empedu utama, merupakan hasil akhir metabolisme pemecahan sel darah merah yang sudah tua. Proses konjungsinya berlangsung dalam hati dan diinjeksikan ke dalam empedu. Selanjutnya, darah adalah cairan tubuh yang kental berwarna merah, tidak transparan. Darah merupakan jaringan tubuh yang berbeda dengan jaringan tubuh lainnya, karena berada dalam konsistensi cair, berada dalam suatu sistem pembuluh tertutup yang dinamai sistem pembuluh darah, dan menjalankan fungsi transport berbagai bahan serta fungsi homeostatis. Darah terdiri dari 2 komponen, yaitu sel darah dan plasma. Yaitu gizi seimbang, yaitu gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh melalui makanan sehari-hari, sehingga tubuh bisa aktif, sehat optimal, dan tidak terganggu penyakit, dan tubuh tetap sehat. Gizi seimbang dapat dipenuhi dengan pemberian makanan. Selanjutnya, gizi-gizi yang penting dalam tubuh, yaitu nutrien atau zat gizi, adalah zat yang terdapat dalam makanan dan sangat diperlukan oleh tubuh untuk proses metabolisme. Mulai dari proses pencernaan, penyerapan makanan dalam usus halus, transportasi oleh darah untuk mencapai target, dan menghasilkan energi.
pertumbuhan tubuh, pemeliharaan jaringan tubuh, proses biologis, penyembuhan penyakit, dan daya tubuh. Yang kedua adalah nutritur atau nutrition atau gizi adalah keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh atau intake dari makanan dengan zat gizi yang dibutuhkan untuk keperluan proses metabolisme tubuh. Yang ketiga adalah nutritional status gizi atau status gizi. Adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Setiap individu membutuhkan asupan zat gizi yang berbeda antar individu. Hal ini tergantung pada usia orang tersebut, jenis kelamin, aktivitas tubuh dalam sehari-hari, berat badan, dan faktor. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menyusun menu seimbang pada bayi. Yang pertama, pada bayi usia 0-6 bulan, pemberian ASI harus segera dilakukan setelah bayi lahir sampai 1 jam pertama. ASI pertama yang diberikan pada bayi disebut dengan kolestrum. Kolestrum ini sedikit lebih kental dan berwarna kekuningan yang mengandung banyak lemak dan protein serta sistem kekebalan. Sampai usia 6 bulan, bayi cukup mendapatkan asupan makanan dari ASI tanpa ditambahkan makanan atau minuman lainnya. Karena ASI mengandung semua zat gizi dan cairan yang dibutuhkan untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan gizi pada 6 bulan pertama kehidupannya. Yang kedua itu pada bayi usia 6-9 bulan. Setelah usia 6 bulan, ASI tetap diberikan, namun tidak sebagai makanan utama lagi. Sehingga bayi harus sudah diperkenalkan dengan makanan yang dikenal dengan istilah makanan pendamping ASI atau MPASI. Makanan pendamping untuk bayi usia 6-9 bulan adalah berupa bubur susu sampai nasi tim lumat. Yang ketiga adalah pada usia 10 hingga 12 bulan. ASI tetap diberikan dengan ditambah makanan padat berupa bubur nasi sampai nasi tim. Frekuensi pemberian makanan pendamping sebanyak 3 kali sehari atau lebih tergantung kemampuan bayi dalam menerima makanan dengan jumlah yang sesuai dengan umur bayi dasar. Di sini kita juga akan membahas mengenai angka kecukupan gizi harian bayi atau AKG. Pada bayi usia 0 hingga 6 bulan, kebutuhan zat gizi makro harian bayi yang pertama energi sebanyak 550 kalori, protein 12 gram, lemak 34 gram, karbohidrat 58 gram. Selanjutnya, kebutuhan zat gizi mikro harian bayi, yaitu vitamin A 375 mikrogram, vitamin D 5 mikrogram, vitamin E 4 mg, dan vitamin K 5 mikrogram. Selanjutnya itu mineral. Kalsium adalah sebanyak 200 mikrogram, fosfor 100 mikrogram, magnesium 30 mikrogram, natrium 120 mikrogram, dan kalium 500 mikrogram. Selanjutnya, angka kecukupan gizi bayi harian bayi pada usia 7 hingga 12 bulan. Kebutuhan zat gizi makro harian bayi. Yang pertama energi 725 kalori, protein 18 gram, lemak 36 gram, karbohidrat 82 gram, serat 10 gram, air 800 ml. Kebutuhan zat gizi mikro harian bayi yaitu vitamin A sebanyak 400 mikrogram, vitamin D 5 mikrogram, vitamin E 5 mg, dan vitamin K 10 mikrogram. Selanjutnya mineral, kalsium sebanyak 250 mikrogram, fosfor 250 mikrogram, magnesium 55 mikrogram, natrium 200 mikrogram, kalsium 700 mikrogram, dan zat besi 7 mikrogram. Selanjutnya, kita akan menilai apa sih penilaian status gizi, yaitu penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Maka dari itu, bayi dan balita perlu diperhatikan kecukupan gizi agar bayi bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih akibat dari kekurangan gizi. Yang pertama adalah terganggunya pertumbuhan tubuh. Pada balita akan menjadi kurus atau pendek. Kalau pada orang sakit yang sakit akan mengakibatkan lamanya penyembuhan. Yang kedua yaitu produksi tenaga berkurang. Seseorang yang kekurangan gizi akan lemah, tidak bergairah yang menyebabkan tingginya produktivitas kerjanya rendah. Yang ketiga, pertahanan tubuh lemah, mudah terkena penyakit, terutama penyakit infeksi karena kekurangan antibodi dalam tubuh. Yang keempat adalah gangguan kecerdasan. Sel otak dibentuk dari asam amino. Apabila asam amino dari makanan kurang, maka pembentukan sel-sel otak akan terhambat.
Yang kelima adalah perilaku orang yang kekurangan gizi cenderung berperilaku kasar, mudah tersinggung, dan mudah emosi. Sekianlah hasil penjelasan dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.